Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yunisa. Saya dari Biologi 1. Baiklah, teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Yang dimana pengertiannya yaitu pengertian dari sistem respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri atas paru-paru dan sistem saluran yang menghubungkan jaringan paru-paru dengan lingkungan luar paru yang berfungsi sebagai menyediakan oksigen untuk darah dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari komponen berupa saluran pernapasan yang dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Saluran pernapasan bagian atas dimulai dari hidung sampai trakea dan bagian bawah dari bronkus sampai alveolus. Fungsi dari respirasi adalah menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme jaringan. Kemudian, mempertahankan dan keseimbangan asam basa dalam tubuh, berpartisipasi dalam berbicara, membawi, dan bernyanyi, memfasilitasi rasa kecap, dan mempertahankan kadar cairan tubuh hilangnya cairan sebanyak 200 hingga 500 cc per hari pada frekuensi nafas 14 hingga 16 kalori per menit. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Berdasarkan proses inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernapasan dibagi atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Berikut akan dijelaskan mengenai mekanisme pernapasan. Sistem pernafasan manusia. Bagaimana cara manusia bernafas? Tahap pernafasan terdiri atas inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Pada inspirasi atau inhalasi, udara masuk ke dalam saluran pernafasan, sedangkan pada ekspirasi atau eksalasi, udara keluar dari saluran pernafasan. Tahap inspirasi atau inhalasi yang pertama, diafragma atau otot pemisah rongga dada dan rongga perut berkontraksi sehingga menjadi rata atau mendatar. Tahap yang kedua, otot interkostalis, yaitu otot yang merupakan lapisan luar dari otot yang menghubungkan tulang antar rusuk berkontraksi. Tahap yang ketiga, tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Yang keempat, rongga dada membesar. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan permukaan diperluas. Tahap yang kelima, udara mengalir ke dalam paru-paru sebagai akibat tekanan udara di rongga dada menurun. Selanjutnya, tahap ekspirasi atau eksalasi merupakan kebalikan dari tahap inspirasi. Tahap ekspirasi dimulai dengan diafragma berelaksasi. Ini diafragma atau otot sekat antara rongga dada dan rongga perut kembali ke bentuk normal, yaitu berbentuk lengkung. Ini dalam bentuk lengkung.
Otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan tenggelam ke bawah dan ke dalam sehingga menekan rongga dada bagian depan. Volume rongga dada menjadi lebih kecil sehingga volume paru-paru ikut menjadi lebih kecil karena jaringan paru-paru bersifat elastis. Terakhir, udara keluar dari paru-paru karena tekanan dalam rongga dada lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Untuk selanjutnya, alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan atau respirasi pada manusia adalah yang pertama rongga hidung, kedua laring, ketiga faring, keempat trakea, kelima paru-paru, keenam bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam sel-sel tersebut, gas oksigen menuju mitokondria untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi melalui proses glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Reaksi pemecahan glukosa yang membutuhkan glukosa dan oksigen sehingga mampu menghasilkan energi, air, dan gas karbon dioksida. Sistem respirasi manusia dapat berlangsung berkat keberadaan alat-alat pernapasan. Alat pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Bila salah satu organ pernapasan tidak mampu atau tidak berfungsi secara normal, maka bisa mempengaruhi kerja sistem pernapasan secara umumnya. Berikut penjelasan daftar nama alat pernapasan beserta fungsinya. Yang pertama, rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing seperti debu dan kuman yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Selain itu, rongga mulut manusia juga memiliki konka yang mengandung banyak kapiler darah sehingga dapat menghangatkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau faring, yang dimana definisi dari faring adalah pertemuan antara saluran pernapasan atau nasofarinks di bagian depan dan saluran pencernaan orofarinks di bagian belakang. Saluran nafas akan terbuka ketika manusia berbicara. Oleh karena itu, jika kita makan sambil berbicara, akan memungkinkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Jika makanan masuk ke dalam saluran pernapasan, biasanya saluran pernapasan akan terangsang dan berusaha mengeluarkan makanan tersebut lewat hidung. Bentuknya adalah peristiwa seperti tersedak. Pada bagian belakang farinks terdapat larynx atau tekak. Pada laring terdapat pita suara atau pita vokalis. Bila pita suara bergetar karena masuknya udara pada farinks, maka akan menimbulkan suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea merupakan bentuk cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding di dalamnya. Silia-silia ini akan berfungsi untuk menyaring benda-benda yang asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi terletak di rongga dada. Batang tenggorokan pada rongga orang dewasa memiliki panjang sekitar 10 cm. Yang keempat, paru-paru atau pulmon, yang keberadaannya itu di dalam rongga dada, di bagian bawah perbatasan dengan diafragma.
Diafragma adalah pembatas antara rongga perut dengan rongga dada. Paru-paru kanan atau pulmodester terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri atau pulmosinester terdiri dari 2 lobus. Paru-paru manusia terbungkus oleh 2 selaput, yaitu pleura dalam atau pleura visceralis, dan yang kedua pleura luar, yaitu pleura parietalis. Pleura dalam langsung menyelimuti paru-paru, sedangkan pleura luar bersebelahan dengan tulang rusuk. Antara kedua pleura tersebut terdapat rongga tulang rusuk. Antara kedua pleura tersebut terdapat rongga yang berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Paru-paru tersusun atas bronchioles alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Alveolus memiliki selaput tipis dan pada permukaannya banyak terdapat muara kapiler darah. Oleh karena itu, dapat berlangsung pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Yang keempat, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Trakea bercabang lagi menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus hampir sama dengan trakea. Bronkus kanan dan bronkus kiri masing-masing bercabang lagi menjadi bronchioles yang merupakan salah satu bagian dari paru-paru. Yang kelima, yaitu bronchioles. Bronchioles berfungsi sebagai saluran udara pernapasan dari bronkus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Struktur dari bronchioles hampir mirip dengan struktur yang menyusun bronkus, tapi epitelium bersilianya mengalami modifikasi menjadi sisik. Yang keenam, alveolus. Alveolus ini mempunyai struktur seperti sarang lebah. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antar udara dan darah. Luas permukaan alveolus pada orang dewasa bisa mencapai antara 97 hingga 194 meter kubik. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi kelainan pernapasan pada manusia, yang dimana yaitu asma. Asma ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronchioles yang menyebabkan kesukaran bernapas. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronchioles, disebut asma bronkial, terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi karena faktor psikis dan penyakit menurun. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang proses yang disebabkan oleh difusi oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang ketiga, faringitis. Faringitis di sini gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan oleh terlalu banyak merokok. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis, seperti terlihat di gambar di samping. Yang keempat, bronkitis. Penyakit bronkitis karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Yang kelima, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi
oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Infeksi yang disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumonia, dan bakteri Mycoplasma pneumonia. Seperti pada gambar di samping. Yang keenam, emfisema paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Yang ketujuh, difteri. Difteri ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.